Berikut ini akan kami perkenalkan beberapa alat-alat sederhana yang biasa dipakai dalam praktikum kimia, antara lain yang pertama, tabung reaksi. Tabung reaksi ini terbuat dari gelas atau kaca dan dapat dipanaskan. Dipakai untuk mereaksikan zat-zat kimia dalam jumlah sedikit. Alat yang kedua adalah pipet. Pipet ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada pipet tetes atau pasteur. Pipet tetes digunakan untuk mengambil larutan dalam jumlah yang sedikit. 20 tetes larutan encer sama dengan 1 ml. Jenis yang kedua yaitu pipet ukur. Pipet ukur digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu dan memiliki ukuran yang berbeda. Dan jenis pipet yang ketiga adalah pipet gondok. Pipet gondok, di bagian pipet ini ada yang membesar atau gondok, ujungnya runcing. Pipet gondok ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu dan mempunyai presisi yang tinggi. Alat yang ketiga yaitu gelas ukur. Gelas ukur terbuat dari gelas atau kaca. Alat ini mempunyai skala dan terdiri dari bermacam-macam ukuran. Gunanya untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cairan. Alat ini tidak digunakan untuk mengukur larutan atau pelarut yang panas. Alat yang keempat ada corong. Corong ini terbuat dari gelas, bisa digunakan untuk menyaring larutan, plus kertas saring. Bisa dipakai pada waktu memasukkan cairan ke dalam suatu tempat yang mulutnya sempit seperti botol, labu ukur, dan lain-lain. 5. Gelas arloji. Gelas arloji terbuat dari gelas. Gunanya untuk menimbang zat yang berbentuk kristal dan juga bisa digunakan untuk menutup bejana lain pada waktu pemanasan dan untuk menguapkan suatu cairan. 6. Beaker glass atau biasa disebut gelas piala. Alat ini bukan untuk mengukur volume, tetapi untuk melarutkan suatu bahan kimia padat dan dapat dipakai untuk memanaskan larutan kimia, baik itu menguapkan ataupun memekatkan. 7. Labu ukur. Alat ini terbuat dari gelas dan mempunyai berbagai ukuran. Digunakan untuk membuat larutan standar atau pengenceran dengan volume yang pas. Tidak digunakan untuk larutan yang panas. 8. Erlenmeyer. Alat ini bukan alat pengukur, tetapi digunakan untuk zat yang akan dititrasi. Kadang digunakan untuk memanaskan larutan. Buret terbuat dari gelas, mempunyai skala dan keran, digunakan untuk melakukan titrasi. Zat yang dipakai untuk mentitrasi ditempatkan dalam buret dan dikeluarkan sedikit demi sedikit melalui keran. Volume zat yang dipakai dilihat pada skala. Batang pengaduk gelas terbuat dari gelas, digunakan untuk mengaduk campuran atau larutan zat-zat kimia pada waktu melakukan reaksi-reaksi kimia. Dapat juga dipakai untuk menolong pada saat menuangkan cairan pada proses penyaringan. Lemari asap atau lemari asam digunakan untuk tempat mereaksikan zat, pemanasan, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang menghasilkan asap-asap atau uap-uap yang merangsang atau membahayakan kesehatan. Misalnya pengambilan bahan kimia HNO3 pekat, HCl pekat, H2SO4 pekat, atau mempergunakan H2S dari alat KIP. Destruksi bahan-bahan organik dengan asam kuat pekat. Penggunaannya, jendela lemari asap atau asam harus diturunkan secukupnya dan alat penghisap udara dipasang atau dinyalakan. Botol semprot terbuat dari plastik, digunakan sebagai tempat penyimpanan air untuk mengeluarkan air atau cairan dalam jumlah terbatas, juga untuk membersihkan dinding-dinding bejana dari sisa-sisa endapan. Timbangan analitik digunakan untuk menimbang bahan-bahan kimia padat atau cair, tetapi tidak digunakan untuk menimbang bahan kimia panas. Penanggas air digunakan untuk memanaskan larutan yang tidak boleh dipanaskan secara langsung.
Pemanasan ini menggunakan wadah yang terbuat dari kaca. Memanaskan larutan di dalam tabung reaksi harus menggunakan penjepit tabung reaksi. Hati-hati jangan sampai larutan keluar tabung reaksi saat memanaskan. Sendok spatula terbuat dari logam dan berfungsi untuk mengambil bahan kimia padatan pada saat penimbangan.